Surat terbuka untuk saudaraku di Papua, saudaraku yang saya hormati dan cintai di tanah Papua, rakyat sipil, tokoh adat, pemuda-pemudi, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan saudara-saudaraku yang tergabung dalam organisasi Papua Merdeka, baik yang berada di hutan, di kampung-kampung, maupun yang kini hidup jauh di luar negeri. Perkenankan, saya menyampaikan salam hormat. Nama saya Sugeng Prayitno, penulis Tata Negara Alternatif Sistem Indonesia Emas, sebuah ikhtiar kecil untuk menata ulang fondasi bangsa agar cita-cita luhur Indonesia dapat segera kita capai bersama dan dirasakan secara nyata oleh seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk oleh rakyat Papua tanpa kecuali dan tanpa pengecualian. Saya tidak datang sebagai pejabat, bukan pula utusan pihak manapun, bukan pula juru selamat. Saya datang sebagai sesama anak bangsa yang ingin melihat tanah Papua berdiri, bermartabat, aman, sejahtera, dan dihormati. Sebagai pembuka, kami perkenalkan 3 gagasan pokok sistem Indonesia Emas. Yang pertama, desentralisasi kekuasaan yang nyata dan terukur. Dalam sistem Indonesia Emas, daerah adalah ujung tombak pelayanan rakyat dan pembangunan. Pusat bukan lagi sebagai pengatur dari jauh, tetapi menjaga arah bangsa dan menyinergi antar daerah agar setiap wilayah tumbuh sesuai kekuatannya, namun tetap satu dalam cita-cita besar Indonesia. Yang kedua, daerah berhak mendata dan menegosiasi ulang proyek yang tidak adil. Setiap daerah termasuk Papua didorong untuk mendata ulang seluruh kekayaan alamnya, menilai ulang proyek lama yang tidak adil secara bersama-sama antara pemerintah daerah, rekan-rekan anggota UPM, dan pemerintah pusat. Menilai ulang proyek-proyek tersebut, kemudian melakukan negosiasi kembali semua kerjasama, baik kerjasama dengan asing maupun sistem bagi hasil dengan pusat, dan memastikan hasil bumi kembali kepada rakyat agar tidak ada lagi kekayaan mengalir tanpa kendali sementara rakyat hanya melihat debunya. Yang ketiga, daerah harus mencetak ahli sesuai kebutuhan daerah. Inilah kunci kesetaraan antar daerah. Daerah tambang wajib mencetak ahli pertambangan, daerah kelautan wajib mencetak ahli kelautan, daerah miskin SDA menjadi pusat pengembangan iptek, inovasi, dan SDM unggul. Dengan cara ini, setiap daerah akhirnya akan berdiri sejajar, tidak ada lagi daerah yang dibiarkan tertinggal. Saudaraku, mari kita duduk bersama. Dengan segala kerendahan hati, saya mengajak seluruh rakyat Papua, pemerintah Papua, pemerintah pusat, dan terutama saudara-saudaraku di UPM dimanapun berada untuk duduk bersama membangun dialog demi masa depan Papua yang lebih terang. Konflik ini telah berjalan puluhan tahun, korban ada di semua pihak, duka ada di semua keluarga, rasa kehilangan menyebar hingga tak ada lagi angka yang bisa menghitungnya. Sudah cukup, sudah terlalu lama tanah ini menangis. Dan saya percaya, dialog bukan langkah mundur, dialog bukan tanda menyerah. Dialog adalah langkah paling berani untuk mewujudkan kemenangan semua pihak. Saudaraku, mari kita renungkan. Indonesia dengan segala tenaga ahli dan telah merdeka lebih dari 75 tahun, masih sering keliru dalam negosiasi proyek SDA dengan asing. Masih banyak izin dikeluarkan hanya untuk satu komoditas, padahal tanah yang sama mengandung berbagai mineral berharga. Lalu, bagaimana jika Papua berdiri sendiri dan memulai dari dasar? Bagaimana jika harus menghadapi kekuatan global yang terbiasa menundukkan bangsa-bangsa kecil? Sejarah membuktikan tidak ada pihak luar yang menjadi pahlawan tanpa imbalan. Persahabatan politik selalu berbalut kepentingan. Maka saya mengajak
Mari kita lindungi Papua dari jebakan sejarah yang sama. Saudaraku, anggota organisasi Papua Merdeka, dimanapun engkau berada, di gunung, di kota, atau di negeri seberang, mari bangun dialog, turunlah dari gunung, pulanglah dari luar negeri. Ini bukan tanda kekalahan, ini bukan pengakhiran cita-cita, ini adalah transformasi perjuangan, langkah cerdas demi kehormatan rakyat Papua. Insya Allah, generasi mendatang akan mencatat kalian sebagai negarawan sejati, pemimpin yang menempatkan masa depan rakyat atas ego pribadi dan kelompok. Saudaraku, mari renungkan, generasi mendatang akan mencatat kalian sebagai negarawan sejati, pemimpin yang menempatkan masa depan rakyat di atas ego pribadi dan kelompok. Dan jika ada di antara kalian yang ingin menjadi jika ada di antara kalian yang ingin mengabdi melalui jabatan publik, mari kita bicarakan. Jika terbiasa memangkul senapan, pintu untuk masuk TNI ataupun Polri dapat dibicarakan agar keahlian, keberanian, dan kebermanfaat terus bisa dimaksimalkan. Saya yakin pemerintah pusat akan menyambut niat baik ini. Saudaraku, sebagai wujud keseriusan kami untuk mengajak kalian, kami mohon sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan dialog yang jernih dan terhormat, saya memohon kepada Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, agar berkenan menyediakan ruang di Yogyakarta sebagai tempat pertemuan dan sekaligus menjadi mediator yang adil. Dan kepada pemerintah pusat, kami memohon sambutan yang baik terhadap lahirnya surat terbuka ini. Saudaraku, anggota UPM, rakyat Papua, dan seluruh bangsa Indonesia, Papua membutuhkan pemikiran terbaik dari saudara sekalian. Indonesia juga membutuhkan Papua sebagai saudara penuh bermartabat. Semakin cepat dialog dilakukan, semakin baik. Insya Allah, dalam waktu 3 tahun ke depan, hasil yang memuaskan dapat dirasakan oleh semua pihak. Lihatlah Indonesia seutuhnya, betapa luas manfaat persatuan, betapa besar peluang bagi generasi Papua untuk bekerja, belajar, saling berkunjung antar daerah, merasakan pemerataan layanan, dan hidup tanpa takut. Jangan biarkan anak cucu kita terus hidup dalam curiga, terisolasi dan kehilangan akses informasi karena luka masa lalu yang terus dipertahankan. Banyak dari saudara di Papua mengira Jakarta mengambil banyak keuntungan, namun kenyataannya yang paling banyak diuntungkan justru pihak luar akibat kelalaian negosiasi masa lalu, entah karena ketidakpahaman atau ketamakan segelintir elit. Itulah tugas kita untuk memperbaikinya bersama. Dan satu catatan penting, jika saudaraku anggota OPM bersikeras berdiri sendiri, mungkin di masa depan setiap kabupaten pun akan ingin berdiri sendiri pula. Gagasan pemisahan sekilas tampak sederhana, namun bisa menjadi presiden bagi generasi mendatang untuk pecah-pecah setiap kali kecewa. Di akhir kata, sebagai tindak lanjut saya siap untuk diajak berdiskusi, bertemu, dan bekerja sama dengan pihak manapun demi kebaikan bangsa dan masa depan Papua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, melambangkan hati kita, dan menjaga persaudaraan kita dalam kedamaian dan keadilan. Dengan tulus, hormat kami, salam hangat kami untuk segenap saudaraku di Papua dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sugeng Prayitno, penulis tata negara alternatif Sistem Indonesia Emas.